Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa belajar bersama di tempat ini dalam program pesantren masyarakat Imam Tirmidzi, yang mana pada kelas kita siang hari ini kita akan membahas tentang mengapa kita harus belajar agama. Nah, pertanyaan ini mungkin muncul di sebagian benak Bapak dan Ibu sekalian, mengingat kami paham, kami sadar bahwasanya Bapak dan Ibu saat ini sudah berusia tidak lagi muda, sehingga pertanyaan di usia yang sudah seperti saat ini, mengapa kemudian Bapak dan Ibu masih perlu untuk kemudian mempelajari agama ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami untuk menyebutkan beberapa alasan kenapa kita harus terus untuk belajar agama, terus untuk menuntut ilmu, meskipun usia kita tidak lagi muda. Yang pertama, mengapa kita harus terus belajar agama? Dikarenakan sesungguhnya belajar agama itu adalah kewajiban seumur hidup. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk terus menuntut ilmu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Maka karena kita adalah seorang muslim, menuntut ilmu ini adalah bagian daripada kita menjalankan kewajiban kita sebagai muslim dan sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun usia kita tidak lagi muda, meskipun bisa jadi tidak lagi mudah untuk kemudian kita menangkap materi ataupun juga menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Namun ketika kita ingat dengan hadis Nabi di atas, maka semua halangan, semua kendala itu kemudian tidak bisa menghentikan kita untuk kemudian terus belajar, terus mengaji dan juga menuntut ilmu agama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus terus belajar agama sampai dengan akhir hayat kita, karena semakin bertambah usia, kita itu harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pelajaran ini kita ambil dari surah Al-Ahqaf ayat 15, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah tersebut, hatta idza balagha asyuddahu
wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, hingga apabila dia telah dewasa dan mencapai umur 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dan kepada anak cucuku, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dari ayat ini, pelajaran yang kita bisa petik bahwasanya seorang ketika telah mencapai usia 40 atau bahkan lebih, ya, maka yang diharapkan kepada dirinya, dia menjadi seorang hamba yang lebih bersyukur lagi kepada Allah. Kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam amal solehnya, mengerjakan amal-amal yang kemudian mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dia juga menjadi seorang hamba yang bertaubat kembali kepada Allah dan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini hanya akan bisa dicapai oleh mereka yang belajar agama, oleh mereka yang mengaji, menuntut ilmu, sehingga dia mengetahui apa yang kemudian diharapkan atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya ketika hamba tersebut telah berusia 40 tahun bahkan lebih daripada itu. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan kenapa kita harus terus untuk belajar agama, karena ilmu agama ini adalah bekal untuk menghadapi akhir daripada kehidupan kita. Seseorang yang sudah berusia lebih dari 40, 50, 60 atau bahkan 70 tahun, ini artinya dia sudah semakin dekat dengan ajalnya. Maka belajar agama ini menjadi bekal terbaik untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Hal ini bisa kita tadaburi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Munafikun ayat ke-10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran tentang bagaimana penyesalan daripada orang-orang di hari kiamat kelak. Ketika dulunya mereka bukan termasuk orang-orang yang memanfaatkan kehidupan dunianya untuk menuntut ilmu, untuk kemudian melakukan amal kebaikan maupun ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga termasuk di dalamnya adalah bersedekah, maka kelak di akhirat
mereka dengan penuh penyesalan berandai-andai Allah berkenan untuk memberikan waktu kepada mereka sehingga mereka bisa bersedekah, mereka bisa melakukan amal kebaikan, ibadah serta amal ketaatan lainnya, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Nah, dan dari ayat ini ya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu kita bisa mengambil sebuah hikmah, sebuah pelajaran agar kita kelak di akhirat itu tidak menyesal. Maka mari kita manfaatkan, gunakan waktu yang masih Allah berikan kepada kita untuk kemudian menuntut ilmu, untuk belajar agama, dan dengan ilmu dan pelajaran agama yang kemudian kita pelajari, inilah yang akan mendorong kita untuk beramal, untuk melakukan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alasan berikutnya yakni yang keempat, mengapa kita harus terus belajar agama adalah agar kita bisa menjadi teladan bagi keluarga dan juga masyarakat. Sebagai orang tua, kita adalah pemimpin di dalam keluarga dan menjadi panutan untuk seluruh anggota keluarga kita. Maka ini menjadikan perlu bagi diri kita belajar agama agar kita sebagai pemimpin di keluarga kita, kita mampu untuk membimbing keluarga di dalam kebaikan, di dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kepada setiap orang-orang beriman di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian yang berikutnya, alasan kelima kenapa kita harus terus untuk belajar agama adalah karena umur yang diberkahi adalah umur yang diisi dengan ilmu. Hal ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, khairun nasi man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang Allah panjangkan umurnya sekaligus baik amalnya. Maka kalau Allah sampai saat ini Allah masih berikan umur, masih berikan usia kita, maka jangan disia-siakan. Mari kita isi umur dan usia ini dengan kebaikan, diisi dengan belajar, dengan menuntut ilmu ya, karena itulah yang kemudian nanti akan mengantarkan diri kita menjadi manusia yang terbaik. Tidak sekedar umurnya panjang, tetapi amalnya juga baik, amalnya juga amal yang soleh, yang kemudian mengisi hari-hari di umur yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih berlanjut pada poin yang keenam, kenapa kita harus terus untuk belajar agama ini adalah karena ilmu agama inilah yang kemudian bisa mengantarkan diri kita kepada taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat hambanya selama belum sampai ruh ke tenggorokan. Artinya selama
ajal belum mendatangi diri kita, kemudian kita sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Namun syaratnya bertobat kepada Allah. Dan taubat tidak mungkin ya, kemudian akan menjadi amal daripada seseorang, akan dilakukan oleh seorang hamba kecuali kalau kemudian dia tersadarkan atas dosa, tersadarkan atas kelalaian yang selama ini dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan kesadaran itu tidak lain hadir dengan ilmu yang kemudian kita pelajari, dengan ilmu yang kita serap, dengan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru kita di dalam majelis-majelis ilmu yang kita ikuti. Oleh karenanya, ya, ini menjadi suatu yang sangat penting. Ya, kenapa kita harus terus belajar agama? Karena insya Allah dengan belajar agama, dengan ilmu yang kita pelajari, inilah yang nanti akan menjadi pengingat bagi kita untuk kemudian ingat kepada Allah, untuk selalu bertobat dan kembali kepadanya ketika kemudian kita dalam kondisi yang kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sampailah pada poin yang terakhir, poin yang ketujuh, mengapa kita harus terus untuk belajar agama adalah karena ilmu agama inilah yang kemudian akan menyempurnakan ibadah dan amal-amal kita. Nabi kita SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan kepada dirinya dalam urusan agamanya. Kita Bapak Ibu sekalian perlu bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk mengikuti program pesantren masyarakat. Ini kalau kemudian bukan karena atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mungkin bisa terjadi. Kalau orang kebanyakan disuruh memilih, mungkin mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah, bermain dengan anak-anak, dengan cucu, dengan keluarga, bersantai, mengerjakan hobi dan lain sebagainya. Namun Masya Allah, Bapak Ibu berbeda. Bapak Ibu memilih untuk ikut program pesantren masyarakat, untuk hadir di tempat ini, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Masya Allah, ini tidak lain adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan suatu hal yang patut untuk kita syukuri, ya, agar kemudian Allah juga tambahkan, ya, nikmatnya tersebut untuk kita semuanya. Dan ini boleh jadi merupakan bukti ataupun pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, ya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, itulah diantaranya beberapa poin, setidaknya ada 7 hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, setidaknya untuk memberikan motivasi, semangat, ya, tambahan untuk kita semuanya. Kenapa kemudian kita harus terus menuntut ilmu agama, terus belajar, meskipun usia kita sudah tidak muda lagi, ya, usia kita sudah mulai lanjut, ya, namun semangat, ya, harus terus muda, semangat harus terus menggelora, ya, karena banyaknya keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka yang menuntut ilmu dan belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Kami cukupkan
Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.